ini adalah satu kejadian yang lebih buruk dari krisis keuangan tahun 98. Ini lebih parah lagi? Oh, lebih parah. Tahun 98 terjadi krisis keuangan yang sangat luar biasa juga di Indonesia. Saya ingin berbagi di sini. Waktu itu Bapak masih sekuritas? Masih. Kesempatan itu ada di segala situasi. Apa tips Pak Hari bagaimana mengubah krisis menjadi kemenangan? Karena Bapak lewati. Bapak justru istilahnya take off-nya justru di masa krisis. Jadi kita harus ngerubah mindset kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini sudah terlalu banyak orang saling membuli satu sama lainnya dan bilang, kamu bodoh, kamu gak ada otak, kamu gak pintar, kamu gak sanggup, kamu gak mampu, kamu gagal. Tetapi saya percaya Indonesia kuat, saya percaya Indonesia tangguh, saya percaya Indonesia mampu mengatasi segala-galanya asal kita punya pemikiran yang positif. Dan karena itu positif itu mulai dari saya, ya kan? Mulai dari saya, ya kan? Sayanya bagaimana? Saya memberkati orang, saya membangun orang, saya menguatkan orang. Dan salah satunya adalah suami bilang sama istri, kamu hebat. Istri bilang sama suami, kamu hebat. Orang tua bilang sama anaknya, kamu hebat. Sehingga dengan kita saling memberkati apapun yang terjadi, saya percaya Indonesia kuat, keluarga kita kuat, dan hari-hari hidup kita jadi berkat. Karena Alkitab berkata, kamu dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mendapat tamu yang luar biasa, seorang hebat yang saya pikir saudara perlu, dan kita semua perlu mendapat pelajaran yang berharga dari beliau, yaitu hambanya Bapak Hari Tanu. Pak Hari, terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Dan ini adalah rumah beliau. Jadi ini indah, ada perpustakaan untuk banyak baca dan banyak belajar. Jadi Pak Hari, terima kasih untuk hadir atau saya hadir di rumah Bapak untuk program Kamu Hebat ini. Dan terima kasih buat waktu Bapak. Dan ada hal yang menarik yang mungkin banyak orang berpikir tentang Pak Hari. Karena Pak Hari ini masih bisa dibilang pengusaha yang muda, ya kan? At least kelihatan sangat muda, ya kan? Dan sangat energik. Lalu yang menarik juga adalah Bapak menangani begitu banyak hal gitu. Mungkin kalau Bapak daftarkan perusahaan-perusahaan yang di bawah kendali Bapak, kita juga pusing dengarnya gitu, ya kan? Tapi Bapak kelihatan nggak seperti stres gitu. Ada orang yang cuma nanganin satu toko aja udah stres sepanjang hari gitu. Nah, kira-kira bagaimana rahasia ini, Pak? Rahasianya ya tentunya jangan kita rasakan apa yang kita kerjakan jadi beban. Tentunya kita harus punya iman, dan saya selalu berpegang pada Mazmur pasal 55:23. Jadi serahkanlah kekuatanmu kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia akan menyerang engkau. Ya. Tidak akan dibiarkan orang benar itu goyah. Intinya seperti itu. Ya. Jadi yang saya lakukan, I try my best, minta petunjuk Tuhan, memberikan arahan, guidance apa yang harus saya lakukan. Ya. Masalah nanti itu berhasil apa tidak, itu urusan nomor 100, ya kan. Paling tidak saya yakin saya melakukan tugas saya dan Tuhan akan menyelesaikannya. Masalah waktunya itu adalah waktu Tuhan. Amin. Jadi sebagai contohnya, saya memang sangat sibuk, Ya. tapi saya selalu berpegang pada prinsip harus menjadi role model. Di rumah pun juga seperti itu. Banyak mungkin yang tidak tahu, dalam COVID-19 begini, setiap minggu kami ada kebaktian keluarga hari Minggu. Wow. Ya, jadi anak-anak itu yang nanti testimoni, puji-pujian, mimpin puji-pujian, ya. Saya yang terpaksa bawa firman. Ya, sharing ya. Ya, terus kita sharing firman, terus istri yang tutup dengan doa. Ya sudah berapa minggu ini? Mungkin sudah ada 7-8 minggu, karena kan di gereja kita sudah tidak bisa hadir lagi sementara. Tapi tidak berarti itu mematahkan iman kita. Jadi Bapak sama istri, anak-anak, menantu semua kumpul. Ya, jadi saya selalu meyakini keluarga itu bukan quantity, but quality. Ya. Di kantor pun juga begitu sama. COVID-19 ini saya tidak pernah absen ke kantor. Saya tunjukkan kepada semua orang saya bahwa dalam situasi yang seperti begini pun saya harus tampil, saya harus tetap memimpin mereka. Makanya mereka tidak patah semangat.
Tapi kita care juga. Ya. Aturan-aturan, protokol kita ikuti, kantor kita spray disinfektan dan sebagainya tiap hari seperti gitu. Terus kalau ada yang sakit kita take care mereka supaya jangan sampai, ya puji Tuhan sampai sekarang semuanya aman. Dan juga Bapak ada banyak kegiatan MNC Peduli juga ya Pak ya? Oh iya, banyak. Kebetulan kami ada CSR namanya MNC Peduli yang sudah kami lakukan dalam COVID-19 ini cukup lumayan lah. Jadi membantu sembako kalangan tidak mampu, kemudian membantu rumah sakit dengan APD, kemudian membantu berbagai pihak lah. Juga banyak orang-orang yang mungkin terpuruk ya. Karena saya lihat COVID-19 ini menghantam semua pihak. Ini adalah satu kejadian yang lebih buruk dari krisis keuangan tahun 98. Ini lebih parah lagi? Oh lebih parah. 98 itu yang kena adalah financial sector, dan khususnya adalah kalangan usaha yang ke atas, yang lebih atas, yang punya utang dolar. Karena dolarnya dari sebetulnya 400 lebih kan naik belasan ribu. Ya. Tapi kalangan menengah ke bawah survive, mereka nggak ada masalah. Makanya pada waktu itu dan daerah apa ya, juga nggak ada masalah. 3-4 tahun ya, tahun 98 sampai tahun 2002 itu justru penopang ekonomi UMKM. Kalau sekarang yang kena mulai dari bawah sampai paling atas, nggak ada yang nggak. Iya. Jadi makanya saya mengimbau kepada siapa yang punya kapasitas berbagi, ya silahkan berbagi dan harus berbagi. Dan ini nggak bisa hanya pemerintah aja, semua kita. Nah, gini, kita harus realistis dengan keuangan negara kita. Tidak akan mampu kalau mengatasi sendiri. Karena jumlah kita terlalu banyak. Jumlah kita terlalu banyak, betul. Kalau Singapura kan kecil ya. 5-6 juta orang. Ya. Kita 270 juta orang. Iya. Nah, dalam keseharian Bapak juga, setahu saya waktu itu Bapak selalu punya waktu hari Jumat atau apa sama keluarga. Di tengah kesibukan Bapak urus partai, di tengah kesibukan Bapak urus MNC, di tengah kesibukan Bapak urus yang lain-lain, Bapak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Ya, setiap Jumat saya makan siang dengan istri dan anak-anak. Tujuannya untuk memberikan arahan atau sharing lah kepada mereka tentang dunia usaha, bagaimana berbisnis, strateginya, tentang MNC Group, supaya mereka paham. Karena saya sulit melakukan itu di weekend. Weekend suasananya kan lebih suasana keluarga, santai. Jadi saya nggak mau bicara bisnis. Tapi kalau Jumat, setiap makan siang, Jumat saya undang semua. Kita makan sama-sama, terus kita sharing tentang bisnis. Dan Bapak masih punya waktu untuk itu? Harus. Itu harus. Karena bagaimanapun saya perlu regenerasi suatu saat. Saya punya prinsip, keluarga yang berhasil bukan hanya orang tua yang berhasil, tapi berhasil juga menumbuhkan anaknya secara pendidikan, secara keimanan, maupun secara karir berhasil. Oh, jadi bukan hanya mujizat dalam arti kata pokoknya kamu dengar aja nanti jadi, tapi ini betul-betul Bapak arahkan mereka ya, dan Bapak harus punya waktu untuk mereka. Ya, tapi saya rasa prinsip Alkitabiah kita pun juga harus rajin ya. Iya. Ya, tidak bisa kita cuma diam saja tahu-tahu semuanya. Ya, kadang-kadang orang tua nggak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya, lalu nanti udah waktunya dia panggil anaknya, kamu jadi direktur, kamu jadi ini, tapi anak-anaknya nggak ngerti prinsip-prinsip bapaknya kan? Oh, nggak bisa. Kita harus learning by doing. Jadi anak-anak saya yang baru lulus, kalau saya rapat saya ajak. Jadi supaya bisa belajar langsung di praktek bagaimana proses decision making itu dilakukan dengan segala persoalannya. Jadi tidak diajarin teori saja. Dan di hari Jumat mereka akan tanya, Pak kenapa begini atau begini. Ya, di Jumat kemudian kita makan siang bareng, terus di situ kita sharing. Wow, luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, if you pay peanut, you get monkey. Kalau kita nggak mau bayar apa-apa, kita nggak mau korban apa-apa, kita nggak akan dapat apa-apa. Ada banyak orang tua yang menyesal. Aduh, kenapa ya setelah saya suruh anak saya urus, kok mereka nggak bisa urus, mereka nggak bisa atur. Ya karena Bapak juga nggak atur anak-anak, Bapak juga nggak kasih waktu, ya kan? Tapi luar biasa kita belajar. Nah, Pak Hari, mungkin sebagian orang akan berkata, ya terang aja Pak Haritanu mungkin lucknya bagus. Kita lucknya nggak bagus. Mungkin beliau itu ya hidupnya udah enak aja, apa aja semua yang dibuatnya berhasil gitu. Nah, bagaimana Bapak mulai take off dalam kehidupan ini? Tidak juga, saya mulai dari bawah, dari nol betul. Dari nol saya merantau ke Jakarta tahun 90. Jadi bukan ini MNC bukan perusahaan ayah yang diserahkan kepada Bapak? Tidak, tapi
Ayah memberikan modal pada waktu itu tahun 90 waktu saya hijrah ke Jakarta. Saya merantau, saya sudah. Jadi bukan sebuah perusahaan yang memang udah solid Bukan. lalu Bapak tinggal ngelanjutin. Bukan. Jadi saya sama istri sudah punya anak satu, merantau, kemudian kami memulai semua dari bawah. Ya. Apa yang waktu itu Bapak mulai? Perusahaan sekuritas, perusahaan broker. Oh, bukan dari perusahaan sebesar MNC ini. Bukan. Jadi betul-betul Bapak mulai ini dari. mungkin satu hal yang perlu saya share. Saya mulai dari perusahaan broker, kemudian tumbuh berkembang. Tentunya saya selalu berprinsip kerja itu konsepnya masih benar. Konsep harus benar, baru kita kerja keras. Itu Bapak dari Surabaya pindah ke Jakarta. Ya. Konsepnya, strateginya keliru, mau kerja keras seperti kita naik mobil sport yang bisa kencengnya luar biasa, kita gas tapi kesasarannya makin jauh. malah parah itu. Jadi konsep masih benar, baru kita kerja keras, dan waktu itu saya betul kerja keras. Usia berapa waktu itu? Maaf. Saya pindah Jakarta usia tahun 90 ya, saya usia 24 lebih. Baru 24 lebih. Dan belum tahu banyak tentang Jakarta waktu Baru itu. pertama kali saya ke Jakarta. Saya belum pernah singgah ke Jakarta. Apa yang mendasari Bapak tiba-tiba ke Jakarta? Ya, saya lihat waktu itu perputaran ekonomi Indonesia di Jakarta sekitar 60-70% zaman itu. Jadi kalau memang kita secara karir, secara ekonomi kita mau bertumbuh ya harus di Jakarta, karena Surabaya itu jauh lebih kecil. Kan saya dari Surabaya. Makanya saya pindah Jakarta, saya ajak. Belum pernah ke Jakarta? Belum pernah. Tiba-tiba cuma dengar-dengar aja ini Jakarta. Ya. Jadi malah saya waktu itu kan tanya orang kan, kalau punya kantor di mana? Saya dikasih alamat di daerah itu kota. Jadi kantor saya itu pertama kali di Gajah Mada Plaza di lantai 10, atasnya karaoke. Saya baru tahu loh, kok kantor saya di sini gitu. Salah referensi. Tapi akhirnya saya pindah ke tempat lain gitu. Oh. Karena nggak ngerti Jakarta. Iya. Nggak ngerti. Nah, tahun 98 terjadi krisis keuangan yang sangat luar biasa juga di Indonesia. Saya ingin berbagi di sini. Waktu itu Bapak masih sekuritas? Masih. Kesempatan itu ada di segala situasi. Hanya dari sisi mana kita memandang. Jadi pada waktu itu saya di sekuritas, begitu ada krisis, underwriting, terus broker dealer, nggak jalan. Harga saham hancur-hancuran. Akhirnya saya lihat kesempatan apa yang terbuka pada saat itu adalah kesempatan yang masuk ke perusahaan-perusahaan yang sakit. Jadi pada waktu tahun 98 sampai tahun 2001 saya banyak beli perusahaan sakit, terus saya perbaiki, terus saya jual. Saya untung besar di situ. Kalau yang saya ambil perusahaan yang besar, saya sindikasikan. Saya bisa sindikasikan. Ya kebetulan teman saya banyak, karena waktu itu saya memang sudah banyak link luar negeri. Saya bisa sindikasikan sama fund manager dari Singapura yang besar, dari Amerika yang besar, dari Eropa yang besar, kalau besar sekali. Dulu Astra tahun 99 yang ngambil alih saya. Ya, kalau nggak salah bulan Maret, bulan April itu 506 juta dolar. Saya yang leadnya. Saya sindikasikan sama teman-teman seluruh dunia, jadi dari berbagai negara. Akhirnya kita berhasil dapat. Setelah berapa tahun saya lepas dan untung besar. Jadi saya jual beli perusahaan terus. Kalau kecil saya beli sendiri, kalau besar saya sindikasikan. 2001 saya untung banyak sekali. Jadi di tengah krisis banyak orang bermasalah, saya malah untungnya luar biasa. Dari situ kemudian saya bangun MNC. Saya buat MNC perusahaan, satu grup baru. Karena saya kan berpikir kalau saya beli saya jual, beli jual. Uang saya banyak tapi saya nggak punya legacy, nggak punya perusahaan. Ya kan, I need something. Saya perlu sesuatu untuk warga, untuk anak-anak supaya bisa meneruskan. Waktu itu Bapak hanya modal sekuritas itu terus main kiri main kanan aja gitu ya? Baru saya bentuk MNC, baru saya bangun di situ. Tahun berapa itu Pak? 2001, udah 19 tahun. Ya, saya beli RCTI, saya beli Global TV, dan seterusnya. Saya beli Indovision, karena waktu 4 tahun itu saya untungnya luar biasa. Jadi krisis tidak harusnya membunuh seseorang? Tidak, dari sisi mana kita melihat. Kesempatan ada di segala situasi. Dalam situasi COVID-19 saat ini pun banyak kesempatan. Ya. Jadi tips saya kepada mungkin generasi muda, COVID-19 ini merubah habit, kebiasaan orang.
Banyak banyak orang orang cuci tangan. ya orang lebih bersih pasti, orang lebih balancing. Ya. Jadi balancing itu artinya tadi mungkin makan di luar, hangout dan sebagainya. Mereka sekarang banyak di rumah juga. Ya. Jadi ini merubah banyak hal dalam arti juga dunia usaha akan banyak berubah. Ya. Jadi kayak mall, bisnis hotel. Saya melihatnya meskipun saya juga ada di bidang itu akan slow down. Meskipun nanti COVID-19 ini akan berakhir. Ya, yang meningkat apa? Yang terkait dengan online, internet, itu akan meningkat. Karena sekarang coba kita lihat banyak orang semua pakai internet. Zoom aja ningkatnya. Ya orang nonton TV juga makin banyak dan waktunya makin panjang. Ya, Zoom meningkat contohnya. Ya. Ya. Nanti orang mau meeting nggak harus lagi ketemu. Kalau saya misalnya orang Singapura atau saya mau ke Singapura, kalau saya yakin bisa saya selesaikan dengan Zoom, saya nggak usah ke Singapura. Ngapain saya Pak? Beli tiket pesawat, kemudian saya nginep di hotel mahal ya kan, sebagainya waktu. Pakai Zoom itu cukup. Nah ini harus diperhatikan baik-baik, kita pelajari perubahan-perubahan apa yang akan terjadi setelah COVID-19 dan kita fokus di sana. Makanya saya katakan, kalau kita secara karir mau baik, pastikan bisnis model yang kita kerjakan itu benar. Jangan kita melakukan hal yang against daripada ekosistem yang berlaku pada saat itu. Mau kerja keras seperti apapun, tidak akan jalan. Contoh, dalam kondisi sekarang ataupun nanti, kalau misalnya saya mau berusaha di bidang media cetak, media cetak, misalnya ini pakai contoh ekstrim, bukan saya mengecilkan, saya punya media cetak juga, tidak akan bisa berhasil. Mau kerja keras seperti apapun, tidak akan berhasil media cetak, karena tergantikan dengan online. Iya betul. Karena media cetak berapa hari kemudian atau minimal besok baru saya tahu. Online the same minute istilahnya kan, same second. Media cetak membayar, terimanya telat tadi. Iya. Online gratis terus lebih cepat. Jadi apa tips Pak Hari bagaimana mengubah krisis menjadi kemenangan? Karena Bapak lewati, Bapak justru istilahnya take off-nya justru di masa krisis. Jadi kita harus ngerubah mindset kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Kalau kita satukan dengan keimanan kita, ya kita berdoa, minta petunjuk Tuhan supaya ego kita itu dilepas, ya kita tidak melihat diri kita tuh pintar, sehingga banyak hal inspirasi yang bisa masuk ke pikiran kita. Ya, terus kita tes lagi, kalau itu memang cocok baru kita kerjakan. Iya. Saya pun dengan keadaan sekarang akan banyak merubah bisnis model di grup. Oh jadi istilahnya Bapak go with the flow gitu kan, ikuti aliran. Contoh sekarang, kita punya OTA, online travel yang kayak Traveloka dan sebagainya. Wah bahaya juga ya, begitu ada COVID-19 langsung pep, kayak pesawat jatuh. Padahal membangun itunya juga nggak murah sebetulnya. Wah subsidinya kan banyak itu pada waktu bangun, ya kan. Jadi ini juga satu hal yang membuat kita akhirnya bangunnya jangan ekosistemnya terbatas seperti itu saja, kita buat begini. Akhirnya saya kumpulkan kawan-kawan, kita robah bisnis modelnya. Wah, luar biasa. Jadi saudara guys, dalam Tuhan kita dapat inspirasi yang luar biasa bahwa justru Pak Hari ini waktu krisis 98 justru meningkat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, krisis nggak harusnya membunuh, krisis nggak harusnya membuat kita jatuh, krisis nggak harusnya membuat kita stres, krisis nggak harusnya membuat kita tertekan, tapi krisis justru membuat kita mematikan ego, saran dari Pak Hari, lalu mulai minta insight baru, meminta pemikiran-pemikiran baru, lalu ikut, lalu belajar, lalu dengar, lalu buka hati, dan ada banyak hal yang baik akan terjadi. Jadi saudaraku, ini adalah pesan yang sangat baik buat kita, bahwa waktu harus diatur, lalu harus beri perhatian kepada keluarga, harus jadi role model, lalu kita nggak akan mengharapkan sesuatu yang besar kalau kita nggak berani bayar harga yang besar. Jadi kita juga harus luangkan waktu untuk itu, dan hadapi saja krisis, lalu minta petunjuk Tuhan, lalu dengan iman hadapi, pasti ada hal-hal yang baik. Paling mungkin sebagai penutup dan mau belajar terus. Saya pernah nonton, saya kan suka martial art, ya, termasuk UFC suka. Saya pernah
Tapi dari sekolah memang suka berantem katanya, saya dengar-dengar. Jadi saya pernah. Dan itu dari SMA suka berantem. Enggak, soalnya saya waktu itu ke RSPAD. Lalu ada salah satu dokter di sana, dia tentara. Dia teman Pak Hari sekelas. Jadi dia cerita, waduh, tukang berantem itu dulu. Ya, dulu saya waktu SMA kelas 3 dikeluarkan karena berantem. Sempat nganggur 6 bulan, terus saya ikut paket C. Saya lulus SMA. Lulus SMA-nya paket C lah. Paket C, terus saya ngambil S1, S2, dan puji Tuhan saya dapat cum laude, selesai S2. Tapi pernah drop out karena pernah paket C. Pernah dikeluarkan. Jadi ini saudara yang kasih dalam Tuhan, paket C juga bukan akhir dari karir seseorang. Paket C, saudara yang urusan paket C, semangat sekarang. Pak Haritanu itu teman sekelas kita, sama-sama paket C, ya kan? Tapi juga berhasil. Nah, bagaimana tadi saya lihat ada wawancara seorang pelatih. Dia ditanya, pelatih ini jagoan, bisa menciptakan banyak pemenang-pemenang world champion dan sebagainya. Ditanya sama pewawancaranya, Anda kenapa anak didik Anda itu bisa jagoan dan jadi juara dunia, banyak yang jadi juara dunia? Saya cuma bilang begini, satu, saya latih technical skill mereka supaya bagus. Jadi artinya kita kalau di marketplace, ya kita harus keep on learning, harus belajar terus. Ilmu itu nggak ada ujungnya. Jadi nggak ada orang pinter terus paling pinter itu nggak ada. Ya, di atas orang paling pintar ada yang lebih pintar lagi, karena ilmu itu orang mungkin 5 tahun yang lalu paling pintar, mungkin sekarang kalau dia nggak belajar mungkin sudah nggak pintar lagi kan. Jadi saya ajari atlet saya itu technical skill yang bagus, satu, terus dua, terus apa lagi, saya pastikan dia jaga stamina yang bagus, karena dia technical skill-nya bagus, dia tahu mukul ini dan sebagainya. Tapi kalau dia gampang lelah, nggak jaga stamina, ya percuma saja. Ya kan? Jadi kita kerja pun harus punya stamina. Makanya saya olahraga juga. Saya tiap hari lari 1 jam. Tiap hari. Sampai hari ini. Meskipun saya udah 55 tahun hampir. Yang ketiga, jadi dia itu sesibuk apapun Bapak ada waktu lari. untuk keluarga, waktu untuk pelayanan, dan juga waktu untuk olahraga ya? Ya, saya bangun jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi saya bangun, ya, kemudian saya ke kantor jam 9. Di tengah itu ya saya ada olahraga, saya kerja, ya saya baca firman, ya, jadi itu saya lakukan tiap hari. Ya, kalau saya lari gitu, saya dengarkan lagu rohani selalu. 1 jam. Jadi nggak terasa. Ya, jadi sekaligus itu menguatkan kita juga, ya. Menguatkan kita. Terus kemudian yang ketiga dia bilang begini, saya tidak hanya mengajar atlet saya itu technically very good, stamina-nya very good, tapi yang ketiga fighting spirit-nya juga very good. Jadi saya ajari dia determinasinya tinggi. Jadi dia kalau masuk ring, dia itu sudah I have to win. No matter what, I have to win. Jadi kalau dia belum siap, dia punya mental, saya nggak izinkan dia bertanding. Jadi saya latih mental dia, jadi petarung, fighting spirit, tidak bisa menyerah, pantang menyerah, determinasi tinggi. Dia pakai istilah determination, very strong determination. Ya, dia masuk ring, must win. Makanya dia bisa menghasilkan juara-juara dunia. Nah, kita kerja juga begitu. Ya. Pastikan kita belajar terus, pastikan kita jaga stamina kita, karena kalau mau kita kerja bagus, kan kita nggak boleh gampang sakit, ya kan? Kita boleh berdoa, tapi kalau kita nggak jaga badan juga, Tuhan nggak mungkin kasih kesehatan yang bagus juga, ya kan? Ada konsekuensi yang harus kita lakukan juga. Kemudian yang ketiga, we have to have faith. And fighting spirit. Yes, yeah, fighting spirit, faith. That's very important. Luar biasa. Tiga ini gabung, saya yakin you will become the winner. Wow, haleluya. Wah, saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya ini multi-million advice, saudara. Ini advice yang jutaan dolar, saudara, karena
Tiga itu menjadi kunci buat Pak Hari melewati krisis, melewati apapun, dan mengatur waktu dengan luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diajar hal yang luar biasa. Mau belajar. Lalu yang kedua, ayo stamina. Dan yang ketiga, fighting spirit, punya determinasi, punya faith. Ya kan, saya masih punya Tuhan kok. Saya tahu kok selama hati saya benar, selama saya jalan lurus, selama saya tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, pasti hal-hal yang baik akan terjadi. Problem is normal. Seperti dibilang, sekolahnya dikeluarin. Saya baru tahu sekolah dikeluarin. Sekolah dikeluarin, akhirnya harus ambil paket C itu, ya kan. Tapi terus berjuang. Bahkan waktu krisis. Tapi bukan dikeluarin aja, Pak Gebat. Pernah di-sell sebentar saya. Yang betul. Pernah terus dikeluarin tapi. Ya kan saking bandelnya. Jadi sukses itu tidak mengenal usia. Ya, once we have determination, kita mau berubah dan kita betul berubah. That is our turning point. Luar biasa. Mungkin sebagai penutup, Pak Hari ada pesan-pesan buat khususnya generasi muda dan setiap saudara yang lagi stres menyaksikan program Kamu Hebat ini. Ya itu aja, COVID-19 jangan mematahkan mental kita. Ya, kesempatan ada di setiap situasi. Ya, pelajari baik-baik perubahan daripada habit masyarakat, dan kalau kita ingin membangun satu karier, fokus di sana. Dan fokus itu penting. Jangan sukses itu nggak dibangun dalam satu malam. Ini juga pesan yang penting. Sukses is a proses. Sukses itu kumpulan daripada sukses kecil-kecil. Sukses besar kumpulan dari sukses kecil-kecil. Jadi harus bersabar, tapi tetap konsisten. Someday pasti akan sukses. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya Gilbert Lumondong bersama dengan Pak Haritanu mengingatkan buat saudara, kamu hebat dan pasti sukses.